Kamu wanita jahat, aku tahu itu kamu. Kamu yang membuat jebakan ini, menyingkirkan anak di perut Sun Yang dan menyalahkan Sese untuk ini. Bagaimana bisa kamu bilang aku melakukan hal seperti itu? Kamu selalu berpura-pura polos dan menyedihkan di depan Ibu Ratu. Jangan kira aku tidak tahu kamu bilang padanya bahwa aku sudah dingin padamu. Kamu iri pada Sese, jadi kamu mengatur ini untuk menyalahkannya. Kamu bahkan lebih jahat daripada ular paling beracun di dunia. Kamu menjauhkan Sese dan memisahkan kita. Biar ku beritahu, jika sesuatu terjadi pada Sese, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu copot aku dari posisi putri mahkota sekarang juga. Kamu kira aku menikahimu dengan sukarela? Bahwa aku peduli jadi putri mahkota? Biar ku beritahu, ada ribuan pria di sebelah state kita dan semuanya pahlawan gagah berani. Tidak ada satupun sampah tak berguna sepertimu. Li Chengyin, apalagi yang bisa kamu lakukan selain membaca puisi? Kemampuan berkudamu bahkan tidak sebaik aku. Kalau kita di sebelah state tidak ada yang mau pria sepertimu. Ketika Sun Yang hamil 2 bulan, Putri Mahkota masuk ke istana dan dia memanggilku. Aku? Kapan aku melakukan itu? Putri Mahkota memberiku kotak berisi emas batangan. Dia juga memberiku sekantong obat yang tidak dikenal. Ibu Ratu, aku tidak melakukan ini. Mengapa aku harus menyebabkan Sun Yang keguguran? Tolong percayalah padaku. Sekarang kita punya bukti fisik dan saksi. Kamu harus punya bukti untuk membuktikan kamu tidak bersalah. Bukti? Ibu, aku bahkan tidak tahu di mana Sun Yang. Aku tidak punya bukti apapun. Kalau tiba-tiba aku punya bukti, itu akan lebih aneh. Putra Mahkota, apa pendapatmu? Ibu Ratu, mohon putuskan. Meskipun Putri Mahkota memiliki status khusus, dan juga putri dari 11 state, dia masih bingung sesaat dan melakukan hal seperti ini. Tampaknya dia tidak layak lagi memimpin Istana Timur. Aku tidak melakukannya. Aku tidak ada hubungannya dengan hal ini. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini, aku tidak akan mengaku. Pengakuannya ada di sini. Apa pendapatmu, Putra Mahkota? Ibu Ratu, mohon putuskan. Seperti kata pepatah, 100 hari sebagai suami istri setara dengan hubungan harmonis abadi. Putra Mahkota, kamu bahkan tidak mempertimbangkan hubungan suami istri? Negara punya hukum, keluarga punya aturan. Aku tidak berani dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Mengetahui itu baik. Negara punya hukum, keluarga punya aturan. Ini benar-benar kalimat yang bagus. Sampaikan perintahku, turunkan Related Lady of Excellence Zhao menjadi warga biasa. Segera keluarkan dia dari Istana Timur. Ibu Ratu, pengakuan pelayan itu tidak palsu. Tapi dia bunuh diri tepat setelah pengakuan. Jangan pikir hanya karena dia mati aku tidak punya bukti apapun. Direktur apartemen tidur selalu rajin dalam pekerjaannya. Dia melanjutkan penyelidikan dan menemukan bahwa pelayan istana menerima anugerah dari keluarga Zhao bertahun-tahun yang lalu. Mereka bahkan menemukan 100 batang perak di rumahnya. Keluarganya mengaku bahwa selir Zhao mengirim seseorang ke rumah mereka. Selir Zhao ini benar-benar merancang skema, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, untuk membuat kekacauan di Istana Timur. Sungguh hina bahwa dia begitu jahat. Bagaimana kita bisa mempertahankannya? Dia ingin keluarga kerajaan tidak memiliki pewaris. Ibu, tenanglah. Kurasa ada seseorang yang mencoba menjebak Sese. Kita perlu menyelidiki ini perlahan, tolong jangan marah, ini bisa membahayakan kesehatanmu. Kurasa kau terlalu terpesona oleh si wanita jalang itu sampai tidak bisa berpikir jernih. Awalnya selir Zhao menangis dan membuat keributan besar tentang situasi Sun Yang. Sekarang dia bahkan mengirim seseorang untuk menyakiti Sun Yang dan mencoba menyalahkan Putri Mahkota. Dengan niat jahat seperti itu dia pantas untuk dibunuh. Ibu, Sese bukan tipe orang seperti itu, tolong selidiki lebih lanjut. Selidiki apa? Jalan siapakah yang dihalangi anak Sun Yang? Dia memandangnya sebagai duri dalam daging. Meninggalkan orang seperti itu di Istana Timur hanya akan mengundang bencana di masa depan. Ketika pelayan itu membaca pengakuan tadi, kamu bahkan tidak membela Putri Mahkota sedikit pun. Sekarang setelah aku memberitahumu yang sebenarnya, kau terus mengatakan bahwa si wanita jalang itu tidak bersalah. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Kurasa jika kita tidak membunuh pengacau seperti ini, aku takut kau akan terpesona olehnya sampai rela melepaskan kekaisaran. Ibu Permaisuri, tolong jangan. Ibu Permaisuri, tolong redakan amarahmu. Nyonya terhormat Zhao mungkin hanya bingung sesaat jika kau menghukum mati dia. Aku takut, Ibu Permaisuri. Ayah dan kakak laki-laki Nyonya terhormat Zhao semuanya bekerja untuk istana dan adalah pejabat tinggi penting ayah kaisar. Mohon Ibu Permaisuri mempertimbangkan kembali.
Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa negara punya hukum, keluarga punya aturan? Bahwa kau tidak akan berani terpengaruh oleh perasaan pribadi. Ibu Permaisuri. Urusan Istana Timur seharusnya ditangani oleh Putri Mahkota. Karena aku tidak punya pilihan, itulah sebabnya aku menanganinya atas namanya. Biarkan aku menjadi orang jahat. Ibu Permaisuri, tolong redakan amarahmu. Ibu Permaisuri, tolong redakan amarahmu. Kau bilang akulah yang seharusnya membuat keputusan di Istana Timur dan aku juga tahu bahwa aku tidak melakukannya dengan baik. Tapi bisakah kau mendengarku sebentar? Katakanlah. Ibu Permaisuri yang mulia sungguh mencintai Nyonya terhormat Zhao. Jika kau memberinya hukuman mati, aku takut Yang Mulia mungkin tidak akan bahagia lagi. Aku dan Yang Mulia sudah menikah selama setahun meskipun dia tidak menyukaiku. Aku tahu bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya. Tanpa dia, dia akan lebih membenciku. Juga ada banyak hal di Istana Timur yang tidak bisa ku mengerti. Nyonya terhormat Zhao lah yang selalu membantuku. Contohnya buku-buku akun itu sama sekali tidak bisa ku mengerti. Jika tidak ada dia, aku. Yongyang, bisakah kau menjelaskan hal-hal untukku? Ya. Permaisuri yang dimaksud oleh Putri Mahkota adalah, dalam melayani Putra Mahkota meskipun Nyonya Zhao tidak bisa dianggap berjasa, dia telah berusaha keras. Benar, juga Nyonya Zhao baik kepada semua orang. Dia juga memperlakukan Putri Mahkota dengan hormat. Dia telah membantu Putri Mahkota dalam mengelola Istana Timur. Mohon Permaisuri mempertimbangkan bahwa itu hanya sesaat kebingungan dan memberikan hukuman yang lebih ringan. Benar, harap Ibu Permaisuri bisa lebih bermurah hati. Semoga Nyonya Zhao bisa terhindar dari hukuman mati, tapi harus menerima hukuman lainnya. Dia diturunkan menjadi rakyat biasa dan akan dikurung selama 3 bulan. Terima kasih Ibu Permaisuri. Mengenai situasi Sun Yang, Putra Mahkota tidak perlu terlalu sedih. Kamu dan Putri Mahkota masih muda. Kalian akan memiliki anak cepat atau lambat. Hanya saja Sun Yang cukup menyedihkan. Permaisuri, mengapa tidak? Kita promosikan dia sebagai Nyonya Precious Bevi? Putri Mahkota bertingkah seperti anak kecil, dia tidak bisa mengurus banyak hal. Untungnya ada Suba Oling yang membantu. Ya Ibu Permaisuri. Putra Mahkota kalian sudah menikah sekitar setahun. Mengapa belum ada kabar tentang seorang putra? Biasanya kamu seharusnya lebih dekat dengan Putri Mahkota. Jaga jarak dari wanita-wanita licik itu. Ya. Baiklah, sekarang bangun. Bangun sekarang. Putri Mahkota, Putra Mahkota hanya melampiaskan kemarahannya padamu karena Nyonya Zhao. Jangan dipikirkan, aku tahu dia tidak menyukaiku. Tapi aku tidak pernah menyangka dia membenciku sejauh ini. Dia bahkan tidak ragu untuk menganggapku sebagai orang jahat. Nyonya Zhao difitnah dan dia merasa teraniaya. Tapi mengapa dia harus melampiaskan kemarahannya padaku? Yang Mulia hanya marah, jangan terlalu dipikirkan. Dia bilang aku cemburu pada Nyonya Zhao. Aku memang cemburu padanya karena dia memiliki seseorang yang peduli padanya. Kapanpun dan dimanapun orang itu akan mempercayai, melindungi dan mencintainya. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menyakitinya. Aku tahu awalnya aku takut Nyonya Zhao menggunakanmu untuk melakukan hal-hal buruk. Jadi aku berhati-hati di sekitarnya, tapi aku tidak pernah menyangka dia masih menjadi tidak sabar. Dia masih pergi menyakiti Nyonya Precious Bevi Su dan anaknya. Permaisuri mempromosikannya sebagai Nyonya Precious Bevi, lalu apa? Karena Li Chengin tidak menyukainya, dia akan menjadi tambahan orang-orang yang menyedihkan di Istana Timur. Yongniang, ayo kita temui dia. Baiklah. Kamu melihat Rong Shuang tadi kan? Aku melihatnya.
Kamu tahu aku tidak punya jalan keluar dari ini. Dalam situasi itu apalagi yang bisa kulakukan? Aku tahu memukul putri mahkota lebih menyakitimu daripada dirinya. Masalah di istana terus terjadi seperti awan dan ombak. Terutama di sekitarku aku memanjakan CC membuatnya dikirim ke istana yang ditinggalkan. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Saat ini hubunganmu dengan putri mahkota telah hancur. Ini mungkin hal yang baik baginya. Kamu benar. Gadis yang keras kepala dan ceroboh dari negara 11 itu. Benar tentang CC. Dia telah memperlakukan aku dengan sepenuh hati manusia bukan terbuat dari kayu atau rumput karena dia berasal dari istanaku. Maka aku akan melindungi keselamatannya. Zhao bantu aku mengirimkan beberapa obat makanan dan kebutuhan sehari-hari ke sana. Kemudian beritahu dia tentang situasiku saat ini dan cobalah menghiburnya. Kamu masih peduli pada nyonya terhormat Zhao yang mulia. Pei Zhao jangan bicara begitu sarkastik. Sebagai putra mahkota aku tidak berguna. Saat ini aku tidak bisa melindungi orang yang kucintai atau bahkan orang yang mencintaiku. Permaisuri sang putra mahkota mengklaim bahwa putri mahkota yang memfitnah selir Zhao. Setelah dia melangkah keluar istana dia memukulnya kemudian mereka mulai bertengkar di luar. Sang putra mahkota bahkan mengatakan bahwa begitu dia menjadi kaisar, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mencopotnya dari posisi selir utama. Adik, bagaimana menurutmu tentang skema ini? Kakak, ini rencana yang hebat, kamu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku telah menyiapkan hadiah untuk paman. Tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk mengirimkannya kepadanya. Hari ini aku akhirnya bisa memintamu untuk mengirimkannya kepadanya dan menyuruhnya untuk menjaga diri. Setelah ayah mendengar tentang apa yang terjadi hari ini, dia pasti akan pulih lebih awal. Salam kepada putri mahkota. Tidak perlu buru-buru berbaring saja. Kamu tidak perlu menyapaiku. Kamu sangat lemah, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kamu masih muda, jangan sedih. Terima kasih putri mahkota. Apa yang ingin kamu makan? Aku akan menyuruh orang untuk membuatnya dan kemudian membawanya ke sini. Atau apakah kamu membutuhkan sesuatu? Aku akan menyuruh seseorang untuk mengambilnya untukmu. Aku mendengar permaisuri mengatakan bahwa dia akan menulis dekrit untuk secara resmi mempromosikanmu. Di masa depan kamu akan menjadi nyonya Percheus Bevi. Bulan pertama setelah keguguran dan kelahiran adalah serupa, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kamu masih muda, masih banyak hari yang akan datang. Setelah kesehatanmu pulih, kamu masih bisa mengandung anak. Jangan menangis, itu akan menyakiti matamu. Aduh, sudah gelap. Bagaimana mungkin putri mahkota tidak makan atau minum sepanjang hari? Aku tahu dia sedang tidur, tapi dia tidak bisa tidur sepanjang hari. Putri mahkota, nyawaku dipertaruhkan. Aduh, cepat temukan dia.
Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu ada sesuatu yang terjadi di istana. Aku khawatir, jadi aku datang untuk melihatmu. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk menghirup udara segar. Siapa sangka kamu juga di sini? Mau keluar dari istana? Tidak apa-apa. Aku harus berperilaku baik belakangan ini, atau Yongniang dan yang lain akan panik dan menangis lagi. Dia memukulmu? Bagaimana kamu tahu? Tidak apa-apa, aku balas memukulnya. Dia tidak mendapat keuntungan apa-apa. Aku menggunakan begitu banyak tenaga sampai tanganku mati rasa. Tidak apa-apa. Xiao Feng. Apa kamu mau pergi? Pergi denganmu? Sebelumnya aku pikir selama kamu bahagia. Tidak apa-apa, jika kamu tinggal di Istana Timur. Aku bisa berada di sampingmu dari waktu ke waktu. Tapi kamu tidak bahagia di sini. Daripada seperti itu, lebih baik kamu pergi sekarang. Siapa bilang aku tidak bahagia? Xiao Feng lihat. Lihat Istana Timur ini. Temboknya begitu tinggi dan mengurungmu. Seperti penjara yang menjauhkanmu dari sinar matahari. Bagaimana kamu bisa terperangkap seperti itu? Gujian, kamu gila? Bagaimana aku bisa pergi denganmu? Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau pergi denganku? Kamu mau aku ikat kamu? Jika kamu pikir kamu bisa membuat keputusan untukku hanya karena kamu adalah guruku, maka kamu salah. Kamu pikir karena kamu ahli dalam bela diri tidak ada yang bisa menghentikanmu? Biar aku beritahu jika aku berteriak atau membuat keributan dan memperingatkan pengawal istana Yulin, kamu akan ditembak sampai menjadi seperti landak. Apa kamu lupa siapa aku? Selama aku punya pedangku. Bahkan jika semua pengawal istana Yulin dari Istana Timur datang, mereka tidak akan bisa menghentikanku. Karena kamu begitu ahli, apakah itu berarti kamu yang terbaik di dunia dan tidak pernah kalah? Apa kamu benar-benar tidak ingat bahwa aku kalah dari kamu dalam pertarungan pedang? Aku? Kamu kalah dari aku dalam pertarungan pedang? Dalam pertarungan pedang itu, kita bertaruh sisa hidup kita. Jika aku kalah maka aku akan menjadi suamimu. Aku akan mencintai, melindungi, menghargai, dan menemanimu. Lalu bagaimana jika aku kalah? Jika kamu kalah maka kamu akan menikahiku. Xiao. Xiao. Angin meniupnya pergi. Guru tulis di sini. Feng kan? Benar Feng. Gujian, kamu tidak bisa bercanda seperti itu. Aku tidak membiarkanmu menang. Tapi kamu mengambil pedangku saat duel dimulai. Jadi itu dianggap aku kalah. Aku bisa mengambil pedangmu? Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan percaya. Aku tidak ingat siapa yang kalah atau menang. Karena aku tidak ingat apa-apa, aku tidak akan percaya apapun yang keluar dari mulutmu. Ketika kita membuat janji seumur hidup, itu tanggal 15 Juli malam bulan purnama. Kita berjanji bahwa kamu akan menungguku di atas bukit pasir. Lalu aku akan membawamu berkeliling dunia. Kamu bilang kita berencana kabur? Lalu mengapa kamu tidak datang menjemputku? Aku salah padamu. Ada sesuatu yang terjadi hari itu, dan aku tidak bisa datang menjemputmu. Saat aku sampai di bukit pasir, waktu yang kita janjikan sudah lewat. Dan kamu pergi. Ceritamu tidak menarik sama sekali, kamu berbohong kan? Jika aku berbohong padamu, maka hukumanku adalah kamu tidak akan pernah memaafkanku. Aku akan kembali tidur sekarang.
Kamu tidak mau pergi denganku. Karena kamu jatuh cinta lagi padanya, kan? Senior Dayang Rongshuang. Senior Dayang Rongshuang setidaknya tinggalkan beberapa orang untuk menjaga nyonyaku. Non-Jiner. Maaf, ini sesuai dengan perintah permaisuri. Senior Dayang Rongshuang. Senior Dayang Rongshuang. Senior Dayang Rongshuang. Nyonyaku? Nyonyaku? Nyonyaku, ada apa? Pelayan, cepat, ada yang datang ke sini. Ibu Suri. Ibu Suri. Ibu Suri Sese sudah diturunkan menjadi rakyat biasa, mengapa kamu masih memperlakukannya seperti ini? Berani sekali. Masuk ke istana bersih dan damai begitu pagi, apakah kamu masih menghormatiku sebagai ibumu? Ibu Suri Sese berasal dari istana timurku. Dia sekarang tidak sadarkan diri. Aku hanya memohon agar kamu mencabut larangannya dan membiarkan aku masuk untuk menemuinya. Jika kamu terus memohon ampun untuknya, aku akan mengusirnya dari istana. Ibu Suri. Jika kamu tidak menarik kembali perintah yang kamu keluarkan, aku akan berlutut di sini dan tidak bangun. Lalu berlutut. Putri Mahkota. Yong Niang, lihat cantik tidak bunga-bunga ini? Putri Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota berlutut di depan aula bersih dan damai permaisuri sepanjang hari dan pingsan. Cepat pergi lihat. Kemarin dia tidak melakukan tindakan drastis seperti itu di depan permaisuri. Mengapa dia harus berlutut? Tadi malam permaisuri mengeluarkan dekret kekaisaran untuk menutup aula Qingluan dan memecat semua pelayan mereka, hanya menyisakan Jin Er untuk melayani nyonya terhormat Zhao. Salah itu Zhao rakyat biasa. Zhao rakyat biasa mendapat kejutan besar dan pingsan. Yang Mulia Putra Mahkota mendengar hal ini dan bergegas ke aula bersih dan damai pagi-pagi ini. Untuk memohon ampun, dia berlutut sepanjang hari. Jika dia ingin berlutut, biarkan saja. Apa hubungannya ini dengan saya? Yong Yang, jangan pedulikan dia. Biarkan dia berlutut, biarkan dia pingsan. Siapa tahu mungkin dia ingin memainkan sandiwara untuk permaisuri. Putri Mahkota, apakah Anda tidak akan pergi melihatnya? Bahkan jika dia demam, dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Putri Mahkota, saya tidak akan pergi. Menanggapi Yang Mulia.
Anda berlutut terlalu lama, sehingga luka lama di paha Anda kambuh. Selain masalah emosional yang ada di pikiran Anda, dan keinginan angin hal itu, menyebabkan Yang Mulia demam tinggi. Tabib Wang, saya ingin bertanya sesuatu. Yang Mulia, silakan bicara. Pernahkah Anda mendengar seseorang kehilangan ingatannya? Kehilangan ingatan? Ya. Jika kepala terkena pukulan, darah dan ki mungkin terhambat, sehingga dapat menyebabkan kehilangan ingatan sementara. Atau mungkin pasien mengalami trauma yang sangat besar. Pikirannya menjadi bingung, dan mengembangkan sindrom kehilangan jiwa. Secara alami mereka akan melupakan hal-hal di masa lalu. Untuk waktu yang singkat? Jadi Anda mengatakan seiring berjalannya waktu, ingatan itu mungkin kembali? Ini mungkin. Terima kasih atas kerepotannya, Tabib Wang. Hamba akan meresepkan resep lain, untuk Yang Mulia demam tinggi Anda tidak turun. Jadi Anda harus merawat kesehatan Anda dengan baik. Terima kasih, Anda boleh pergi. Hamba pergi sekarang. Zhao, saya di sini. Berikan perhatian ekstra pada putri mahkota, jangan biarkan dia keluar istana dalam waktu dekat. Ya. Yang Mulia sudah waktunya minum obat. Yang Mulia, Yang Mulia. Saya harus mendapatkan ingatan saya kembali. Ingat itu. Ingat itu? Ingat. Ambil obatnya, kalian semua keluar, jangan biarkan siapapun masuk ke sini. Pergi. Putri Mahkota. Putri Mahkota, saya dengar tadi malam Pangeran Mahkota mengalami demam tinggi yang tak kunjung reda. Dia juga menyuruh semua orang meninggalkannya. Dia tidak minum obat, juga tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Kenapa dia tidak minum obat untuk penyakitnya? Menurut saya pikir dia tidak minum obat. Dan juga tidak ingin orang lain tahu. Karena dia pikir jika Permaisuri tahu, dia akan menyalahkan Zhao biasa itu. Pangeran Mahkota masih marah pada Permaisuri. Apakah dia pikir dia bisa membalas dendam untuk Nyonya Zhao dengan menyiksa dirinya sendiri seperti ini? Pangeran Mahkota jujur dan baik hati, juga dia disayangi oleh Ayahanda dan Permaisuri. Tapi melakukan ini sedikit terlalu. Sedikit terlalu kekanak-kanakan dan tidak masuk akal. Putri Mahkota, lebih baik Anda pergi melihatnya.
Mereka berdua sangat mencintai, kenapa saya harus ikut campur? Putri mahkota yang mulia sudah demam tinggi selama 3 hari. Tidak ada yang berani masuk ke kamar tidurnya jika ini berlanjut. Itu benar, tidak apa-apa jika Li Chengyin mati. Tapi jika dia mati saya akan menjadi janda. Buddha cahaya tak terbatas putri mahkota, Anda tidak bisa mengatakan kata-kata seperti itu di luar sini. Kenapa kamu begitu cemas? Dia belum mati. Baik-baik, saya akan pergi denganmu untuk melihatnya. Ibu. Seperti ini panasnya. Ibu. Ibu. Ini aku. Yongniang, ambil obatnya. Ibu. Ayo yang mulia, buka mulutmu sedikit saja. Aduh, pencet hidungnya. Buka mulutmu. Sudah selesai, panas. Dia menelannya. Kamu bisa melepaskan hidungnya. Ini hati-hati. Non, kamu sakit tapi permaisuri tidak mengizinkan tabib istri manapun untuk melihatmu. Saya membuatkan bubur untukmu, lebih baik daripada tidak makan. Bagaimana dengan yang mulia pangeran mahkota? Apakah dia datang untuk melihatku? Jin kamu menyelinap keluar dan beritahu pangeran mahkota bahwa saya sakit. Dia pasti akan datang melihatku, pergi beritahu dia. Nyonya, kamu makan buburnya dulu. Ketika kamu sudah sembuh, pangeran mahkota akan datang melihatmu. Saya tidak ingin meminumnya. Pangeran mahkota pasti akan datang melihatku, dia pasti akan datang. Ketika dia datang, saya akan memberitahunya bahwa saya tidak mencoba menyakiti Sun Yang, bukan saya. Semua ini adalah Xia Ofeng, dia yang menjebakku untuk memfitnahku. Aku tidak menyakitinya. Pangeran mahkota, apakah Anda ingin makan sesuatu? Apa itu? Tubuhmu lumpuh. Kalau begitu aku tidak akan makan lagi, aku akan minum air saja. Baiklah, aku akan membawakannya untukmu. Tidak, jangan. Simpan pisaunya. Ini. Mereka suami istri. Pergi. Cepat tutupi aku. Tutupi aku. Di sisi itu. Cepat. Bawa-bawalah itu pergi. Jangan tertawa lagi. Berhenti tertawa.
Aku akan berhenti. Aku tidak akan tertawa. Li Chengyin, hentikan tawamu. Bawa pergi, bawa pergi. Aku. Siapa yang menyuruhmu tertawa? Jangan lukai Yang Mulia Putra Mahkota. Pergi dari sini. Yongniang minggir, jangan lukai dia. Aduh, tarik Yongniang pergi. Aduh, jangan menarikku. Akan kubiarkan kau tertawa. Jangan tarik aku. Istri Pangeran Mahkota. Tertawa? Kau tidak boleh tertawa. Jangan lukai Pangeran Mahkota. Hati-hati. Aduh, biarkan aku masuk. Tertawa lagi? Kamu tidak boleh tertawa. Kalau kamu terus tertawa, aku akan suruh Hadu datang ke sini dan membunuhmu. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ahdu. Li Chengyin. Kau tidak bisa menangkapku. Kembalikan padaku. Ayo, 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 kalau kau bisa menangkapku, maka akan kuberikan padamu. Kembalikan padaku. Kau tidak bisa Kau meraihnya. tidak bisa meraihnya. Kembalikan padaku. Kalau kau bisa meraihnya, akan kuberikan padamu. Kembalikan padaku. Kau tidak bisa meraihnya. Apa yang kau lakukan kamu? Kembalikan padaku. Aduh, tolong selamatkan aku. Cepat tarik dia pergi. Aduh. Aduh, kau tidak bisa masuk, mereka sedang melakukan apa yang seharusnya dilakukan suami istri. Aduh. Li Chengyin, aku serius denganmu sekarang. Aduh. Aduh, kalau kau masuk, bunuh aku saja. Peristiwa hari ini tidak boleh diketahui siapapun. Apa yang tidak boleh dikatakan? Cium aku. Kenapa aku harus menciummu lagi? Kalau kau menciumku, aku tidak akan memberitahu siapa-siapa. Ayo. Jika bukan karena aku takut dua negara ini akan berperang, rakyat akan menderita. Darah akan mengalir seperti sungai. Dan tulang-tulang akan menumpuk seperti gunung, aku akan menahan ini. Apa yang salah denganmu? Kau bisa pergi sekarang. Aku bisa pergi. Ya. Yongniang, aku tidak bisa hidup lagi. Permaisuri Mahkota. Permaisuri Mahkota, kau tidak memakai sepatu. Permaisuri Mahkota. Permaisuri Mahkota. Permaisuri Mahkota. Permaisuri Mahkota, jangan lari lagi, kau tidak memakai sepatu. Permaisuri Mahkota. Permaisuri Mahkota, lari lebih pelan. Permaisuri Mahkota. Permaisuri Mahkota. Permaisuri Mahkota, pakai sepatumu. Permaisuri Mahkota. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi dengan Permaisuri Mahkota? Permaisuri Mahkota. Melapor kepada Permaisuri Mahkota, Pangeran Mahkota telah mengirim seseorang untuk mengirim sesuatu. Mengirim sesuatu. Yang Mulia berkata bahwa dia tiba-tiba tidak sabar dan merobek sabuk Permaisuri Mahkota. Dia merasa sangat menyesal. Jadi dia khusus membuatkan pita sutra Mandarin Dak sebagai gantinya. Yang Mulia juga berkata bahwa dia awalnya akan memberikan ini secara pribadi kepada Permaisuri Mahkota. Tapi dia terlalu lelah dan berkeringat. Dia takut terkena flu, jadi dia tidak datang. Yang Mulia juga berkata bahwa dia tidak akan memberitahu siapa-siapa tentang apa yang terjadi. Permaisuri Mahkota, jangan khawatir. Aku. Terima kasih Yang Mulia.
Permaisuri mahkota lihat. Yongniang, kau masih tersenyum. Apakah semua orang di Istana Timur sekarang tahu bahwa aku keluar dari kamar tidur Li Chenin dengan pakaian berantakan? Ya permaisuri mahkota aku. Ini semua salahmu, kau yang menyuruhku pergi ke sana kemarin. Permaisuri mahkota, kau lelah semalam, aku akan menyuruh seseorang merebus semangkuk sup ginseng untukmu. Ini adalah konspirasi, sebuah konspirasi. Yang mulia akhirnya berubah hati, cahaya tak terbatas Buddha. Nyonya Zhao pasti telah menyihir yang mulia. Lihat, setelah mengurung Nyonya Zhao, permaisuri mahkota dan pangeran mahkota tiba-tiba sangat akur. Benarkan permaisuri mahkota kita sangat cantik. Sangat tidak bisa diterima kalau dia tidak disayang yang mulia. Benar-benar kau tidak melihat ekspresi permaisuri mahkota ketika dia melihat pita sutra Mandarin Dak hari ini. Wajahnya memerah karena malu dan dia sangat pemalu. Kalau aku juga akan malu. Yang mulia juga menyuruh seseorang mengirim barang seperti itu di siang bolong. Benar, aku juga melihatnya. Itu bukan yang sebenarnya terjadi. Muka saya merah karena saya marah dan pakaian kami berantakan karena kami berkelahi satu sama lain. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Permaisuri mahkota, maafkan kesalahan kami, saya pantas mati. Permaisuri mahkota, ini adalah hal-hal yang saya ketahui. Permaisuri mahkota ini telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bahkan berkeliling mengatakan bahwa ini bertentangan dengan keinginannya. Apakah itu benar? Tentu saja. Saya pikir itu pasti karena dia melihat Anda mengalami kemunduran dan pangeran mahkota sakit. Jadi dia pergi untuk merayu pangeran mahkota. Yang mulia, apakah Anda bisa melupakan saya dalam waktu singkat? Nyonya terhormat, yang mulia sakit karena Anda. Ketika pangeran mahkota sembuh dari penyakitnya, dia pasti akan menemukan cara untuk mengeluarkan Anda. Pada saat itu mari kita lihat apakah permaisuri mahkota itu masih penting. Ada 4 karakteristik perilaku mendidik bagi wanita. Yang pertama adalah kebajikan wanita. Yang kedua adalah ucapan wanita. Yang ketiga adalah sopan santun wanita. Dan yang keempat adalah jasa wanita. Halus dan lembut, suci dengan prinsip moral. Memiliki rasa malu, berbicara dan bertindak dengan kesopanan, itulah kebajikan wanita. Seseorang harus sering mencuci pakaiannya, hanya memakai yang telah dicuci dan dikeringkan dengan benar. Selalu mandi dan berpakaian dengan pantas, itulah sopan santun wanita. Jika kebajikan wanita tidak terwujud dan sopan santun wanita Anda kacau, itu tidak terhormat. Permaisuri mahkota, apakah Anda mengerti bahwa Anda adalah permaisuri mahkota Nyonya sah dari Istana Timur? Anda adalah panutan negara ini. Pangeran mahkota masih muda dan gegabah. Anda harus membetulkannya dari samping dan tidak bergabung dengannya dalam tindakan liar. Bukan hanya keluarga kerajaan kami, bahkan seorang istri dari rakyat biasa harus memahami pengendalian diri. Bukan saya tidak melakukan pengendalian diri, itu adalah Li Chenin yang. Pangeran mahkota masih sakit. Mengapa Anda tidak mengerti cara menolaknya? Jika dia tidak beristirahat dengan baik dan terkena penyakit yang lebih serius, bagaimana kita bisa menerimanya? Anda akan menjadi permaisuri masa depan. Anda seharusnya menjadi panutan saat Anda memegang kendali istana dalam. Bagaimana Anda akan membuat orang dengan rela tunduk kepada Anda di masa depan? Kami tidak melakukan itu. Anda boleh bangkit. Apa yang saya lakukan adalah untuk kebaikan Anda. Jika ini diketahui publik, itu akan terdengar buruk. Tiongkok tengah berbeda dengan negara 11. Mengucapkan satu kalimat dengan sembrono seperti belati, terutama di istana. Desas-desus dan kata-kata fitnah ini bisa membunuh orang. Sangat menjengkelkan. Kalian semua harus merawat dan mengawasi permaisuri mahkota dengan baik. Pangeran mahkota masih sakit. Permaisuri mahkota masih muda dan memiliki banyak urusan yang harus ditangani. Jangan biarkan dia melayani sup dan obat untuk pangeran mahkota lagi. Suruh permaisuri mahkota menyalin pelajaran untuk wanita 10 kali. Saya menyalin pelajaran untuk wanita lagi, tidak bisakah ada sesuatu yang baru? Anda menginginkan sesuatu yang baru, kalau begitu salin 20 kali. Siapkan kertas dan tinta, ya?
Aku sangat marah sekarang aku tahu ini adalah jebakan Li Chengyin. Apa itu pita sutra Mandarin Dak? Ini adalah pita sutra putih. Melambangkan kematian mahkota dan menyuruhku menyalin pelajaran untuk wanita 10 kali. Bukankah ini ingin membuatku mati? Putri mahkota, jangan marah, sang pangeran masih sakit jadi kemungkinan besar dia tidak memikirkan itu dengan matang. Kamu sebaiknya segera menyalin sekarang, jika tidak kamu tidak akan bisa menyelesaikan 10 kali salinan hari ini. Oh, itu 20 kali. Yang Mulia Permaisuri telah memberikan dekret. Aku tahu kamu tidak perlu khawatir. Kirim sup dan nasi segar ini masuk. Yang Mulia, aku selalu memastikan untuk membawa makanan untuk rakyat biasa Zhao tepat waktu. Permaisuri telah memerintahkanku. Ini adalah istana timurku. Yang Mulia, silakan pergi. Yang Mulia telah merawatmu secara pribadi dan mengirimkan beberapa hidangan tambahan. Kirim mereka masuk. Yang Mulia datang? Aku dengar Yang Mulia jatuh sakit, apakah dia sudah lebih baik sekarang? Aku harus pergi mengunjunginya. Lebih baik kamu memahami statusmu dengan baik. Ada orang yang akan merawat Yang Mulia Sang Pangeran Mahkota. Kamu sebaiknya tetap di sini dan menjalani hukumanmu dengan tenang. Nonaku, 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 Nonaku. Ayo. Cepat. Jenderal Pei. Putri Mahkota, banyak hal telah terjadi di istana belakangan ini. Lebih baik kamu tidak meninggalkan istana. Siapa bilang aku akan meninggalkan istana? Aku hanya tidak bisa tidur jadi aku berjalan-jalan sebentar. Jenderal Pei, kamu juga tahu, Permaisuri menyuruhku menyalin buku sepanjang hari dan tidak mengizinkanku melihat Li Chengyin. Aku bosan sampai mati. Jika aku tidak keluar untuk menghirup udara segar, aku akan menjadi gila. Biarkan aku pergi sebentar saja, boleh tidak? Putri Mahkota Pangeran Mahkota telah memberikan perintah. Li Chengyin masih sakit, dia tidak akan tahu. Jika kamu masih khawatir, ikutlah denganku. Aku belum makan siang. Tuan, nikmati minumanmu perlahan, panggil aku jika membutuhkan sesuatu yang lain. Niluo. Aku punya firasat kamu akan datang pagi ini, aku sudah menunggumu sampai siang. Mengapa kamu baru datang sekarang? Biar kukatakan bahwa aku merasa lebih hidup sekarang setelah melihatmu. Di mana Gujian? Dia? Aku tidak tahu mengapa, tapi dia muncul seperti dewa dan menghilang seperti hantu 2 hari terakhir ini. Aku juga tidak tahu di mana dia. Saya sudah menyiapkan 2 botol anggur yang enak untukmu. Makanan enak, anggur enak, bawa semuanya. Oke.
Daging. Kamu main. Mengapa aku harus membuatmu bermain? Bantu aku memberikannya ke orang itu. Wah, dia juga bisa memainkan Hichiriki. Jam berapa sekarang, Sien? Sudah jam 5 pagi yang mulia, sebentar lagi akan fajar. Saya akan mencari permaisuri putra mahkota. Oke. Jenderal Pei, jadi kamu juga bisa memainkan Hichiriki. Kenapa aku tidak tahu? Tidak banyak orang yang bisa memainkannya di sini di Xiangjing. Ayah saya pernah pergi misi ke perbatasan barat sebelumnya, ada Hichiriki di antara barang yang dia bawa kembali. Ketika saya masih kecil saya belajar sendiri memainkannya saat ada waktu luang. Miluo. Jenderal Pei memainkan Hichiriki dengan luar biasa. Apa yang dinyanyikan orang-orang dari Persia itu? Mereka menyanyikan lagu rindu kampung halaman. Orang-orang Persia ini sangat rindu kampung halaman. Tapi mengapa mereka tidak pulang? Tidak semua orang seperti kamu tidak harus meninggalkan rumah sejak kecil. Di antara orang-orang yang rumahnya jauh, berapa banyak yang pergi dengan sukarela? Tuan muda, kamu minum terlalu banyak. Bagaimana mengurangi kesedihan? Hanya dengan Dukang, T.N., penemu legendaris anggur. Kamu tidak seharusnya mengagumi saya. Secara total saya hanya tahu 3 puisi ini salah satunya. Jenderal Pei lihat. Xiangjing terlihat sangat cantik dalam hujan berkabut, seperti lukisan. Bahkan pelukis terbaik di negara 11 mungkin tidak bisa membayangkan pemandangan seperti ini. Begitu banyak kemakmuran, kelembutan, dan kelembaban. Benar-benar sebuah kota yang hanya ada di surga. Seperti kastil dongeng yang paling disukai para dewa. Puluhan ribu orang datang untuk menyambut dan mengagumi ibu kota Kekaisaran Li ini. Tapi saya sepertinya tidak bisa bahagia. Betapapun indahnya tempat ini bukan negara sebelah saya. Jenderal Pei, apakah kamu punya kekasih? Ketika kamu menikah, kamu harus menikahi seseorang yang kamu cintai. Jika tidak, kamu akan patah hati dan orang lain juga akan patah hati. Dalam pernikahan tanpa cinta, setiap hari terasa seperti waktu setahun. Seperti malam gelap tanpa akhir. Saya tidak ingin kamu juga hidup seperti itu.
Saya adalah keturunan kerajaan saya, tidak punya kendali atas pernikahan saya. Lalu apakah kamu dengan rela menerima kenyataan seperti itu? Saya tumbuh dalam kemewahan dan makanan enak, menikmati jenis kehidupan dan prestise yang tidak dimiliki orang biasa. Ini adalah harga yang harus saya bayar. Jangan lupa statusmu. Sekarang kamu sudah jadi istri yang menikah. Oh iya. Aku tiba-tiba lupa. Kalian wanita dari negara 11 memang berpikiran terbuka. Kalian tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Tapi kamu adalah permaisuri putra mahkota. Jika kamu masih ingin menjaga reputasi negara 11 tetap utuh, jangan terus-terusan menyelinap keluar dan bergaul dengan Pei Zhao. Li Chengin, kok bisa kamu bilang begitu tentang aku? Jenderal Pei dan aku tidak bersalah. Tentu saja meski Pei Zhao punya 10.000 nyali, dia tidak akan berani berbuat sesuatu denganmu. Tapi kamu yang nempel terus sama dia kan? Li Chengin, kamu punya Zhao Cece di sini dan Sun Yang di sana. Aku tidak pernah bilang apa-apa. Aku cuma pergi minum dengan Jenderal Pei beberapa kali. Hak apa kamu punya untuk bilang begitu tentang aku? Wanita negara 11 ada apa dengan wanita negara 11? Kalau bukan karena ayahmu yang memaksa pernikahan ini pada ayahku, apakah ayahku mau menikahkan aku ke tempat yang jauh begini? Kalau kamu tidak memaksa kami dengan kekuatanmu yang besar, ngapain aku mau menikah denganmu? Aku kasih tahu ya. Setiap pria di negara 11 lebih hebat dari kamu. Kamu pikir aku peduli menikah denganmu? Kamu pikir aku sangat peduli jadi permaisuri putra mahkota? Orang yang aku suka lebih baik dari kamu 1000-10.000 kali. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah datang ke sini lagi. Silakan nikmati memikirkan orang yang lebih hebat dari aku 1000 bahkan 10.000 kali. Yang mulia, setidaknya pakai sepatumu. Yang mulia. Permaisuri putra mahkota ada apa denganmu? Yongyang ambil baju dan sepatu Li Chengin. Baik,